Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil di dalam kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Di bawah satu perikop Paulus diakui oleh para rasul. Demikian firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ini, Paulus menuliskan tentang perjalanannya ke Yerusalem yang mungkin terjadi sekitar tahun 45 Masehi. Di dalam melakukan perjalanan menuju Yerusalem, Paulus berangkat dari Antiokhia di Syria bersama Barnabas, seorang Yahudi yang sudah percaya, dan Titus, seorang Kristen yang merupakan non-Yahudi. Paulus mengatakan bahwa kepergiannya ke Yerusalem karena sebuah penyataan yang diterimanya. Hal ini mungkin merujuk pada nubuatan yang dilakukan oleh seorang nabi bernama Agabus bahwa akan ada kelaparan hebat di seluruh dunia. Oleh sebab itu Paulus dan Barnabas diutus untuk membawa bantuan untuk orang-orang percaya yang ada di Yudea yang sedang dilanda kelaparan.
Saat berada di Yerusalem, Paulus memutuskan untuk mengunjungi para pemimpin gereja di sana secara pribadi. Di dalam pertemuan itu, Paulus menjelaskan kepada para pemimpin gereja itu tentang tugas pemberitaan Injil Yesus Kristus yang dilakukannya, dan bahwa dia telah memberitakan Injil tersebut kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu kepada orang-orang non-Yahudi. Injil ini jugalah yang Paulus beritakan kepada orang-orang di Galatia dengan memproklamirkan bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah cukup untuk mengampuni dosa-dosa dunia. Setiap orang yang percaya akan pemberitaan Injil dan menerimanya melalui iman, maka mereka akan menerima pengampunan. Dengan kata lain, orang-orang non-Yahudi yang telah menerima kasih karunia keselamatan tidak perlu lagi mengikuti atau mentaati hukum Musa untuk memperoleh keselamatan. Hal ini jelas diungkapkan oleh Paulus yang menyebut mereka sebagai saudara-saudara palsu di ayatnya yang keempat dan yang kelima. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu, demikian Paulus berkata, yang menyusup masuk yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Mereka ingin membuat semua orang-orang percaya untuk tetap menjadi budak hukum. Kan tetapi rasul-rasul lain mengakui bahwa Paulus adalah seorang rasul dengan haknya sendiri dan telah diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Oleh sebab itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyatakan persetujuan resmi mereka dengan apa yang disebut di sini sebagai berjabat tangan, tanda persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui uraian firman Tuhan ini paling tidak ada dua hal yang menjadi kesimpulan di dalamnya. Yang pertama adalah firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita dan juga gereja pada masa kini tentang adanya doktrin atau ajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen yang mencoba merenggut kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kesimpulannya yang kedua adalah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan semata-mata merupakan kasih karunia dari Allah yang kita terima di dalam iman dan bukan karena melakukan hukum. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami peka untuk melihat setiap pengajaran yang ada, agar iman kami tetap murni hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.